Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cokro Segia Elmino selaku asisten perancangan struktur. Di sini saya akan menjelaskan materi perancangan struktur RAB. Salah satu materi perancangan struktur yaitu RAB. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara rancangan anggaran dalam biaya suatu gedung atau suatu struktur yang telah kita buat. Dalam konsep perancangan RAB atau rancangan anggaran biaya, yang pertama kita itu konsepnya itu konsep anggaran biaya langsung atau biaya yang secara langsung dari struktur itu, seperti biaya material atau bahan-bahannya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau tukang yang kita pakai, mandor, dan lain-lain. Berikutnya adalah biaya peralatan. Biaya peralatan adalah peralatan yang kita pakai dalam rancangan dalam pembangunan proyek itu, meliputi beko, eskavator, truk molen, dan juga yang lain-lain. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Dalam biaya tidak langsung itu adalah biaya yang melekat pada hasil akhir konstruksi. Itu seperti biaya tidak langsung. Pertama adalah overhead umum. Overhead umum adalah biaya tidak langsung yang tidak terduga, seperti biaya listrik, biaya telepon, asuransi, pajak, uang bunga, kantor sewa, dan lain. Seterusnya adalah overhead proyek. Overhead proyek adalah biaya yang terjadi pada proyek, seperti penambahan upah untuk tenaga kerja, dokumen untuk proyek, dan juga biasanya overhead proyek ini mencapai 10-12% dari proyek itu. Selanjutnya adalah profit. Kenapa profit di sini biaya tidak langsung? Karena profit di sini adalah uang yang akan kita dapat dari pekerjaan proyek itu. Jadinya profit ini mencapai 10-12% dan tidak boleh lebih, tergantung dari kegiatan tergantung dari kontraktornya masing-masing. Seterusnya adalah pajak. Pajak itu meliputi dua jenis pajak, itu PPN dan PPH. Itu harus kita hitung. PPN itu sekitar 10%, PPH itu sekitar 3-5%. Oke. Setelah kita mengenal biaya-biaya itu, selanjutnya kita akan ke rancangan anggaran biaya atau RAB. Pertama, untuk melakukan RAB kita harus melakukan itu harga satuan. Harga satuan dari daftar harga atau daftar harga bahan dan juga upah pekerja. Daftar harga itu bisa kita dapat langsung secara survei ke para pekerja atau para pekerja itu, atau kita minta ke Departemen PUPR yang mereka telah membuat harga-harga upah untuk daerah-daerah tertentu. Yang berikutnya adalah harga-harga dari bahan atau material. Harga-harga bahan atau material itu kita dapat secara survei langsung ke toko-toko dan bertanya langsung berapa harga dari material tersebut, atau kita minta langsung ke Departemen PUPR yang mereka telah menyiapkan harga-harga material-material dari daerah-daerah yang kita inginkan. Di sini kita kasih contoh untuk harga mandor. Harga mandor itu perorangan sekitar 90.000 per hari. Kepala tukang itu perorangan sekitar 80.000 per hari. Tukang atau tukang kasar sekitar 75.000 per hari, dan juga pembantu tukang itu 60.000 per hari untuk daerah Bantul di tahun 2017. Berikutnya adalah harga bahan material. Harga bahan material itu kita cari di sini per meter kubik atau per meter persegi. Contohnya seperti tanah uruk atau tanah galian. Yang kita dapatkan harga per meter persegi adalah 82.500
Terus untuk harga batu merah itu kita 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 carinya itu harga per buah, bukan per meter kubik. Untuk batu belah itu per meter kubik. Harga besi beton itu kan, besi beton kita untuk di gambar itu dia masih bentuk itu, tapi untuk di harga satuannya itu dalam bentuk kilogram, karena kita membeli besi beton pada toko-toko itu dalam bentuk harga per kilogram kita beli. Terus harga cat, genteng, dan juga lain-lain dan seterusnya. Untuk harga analisis pekerjaan, berikutnya kita harus kita analisis pekerjaan. Contoh di sini harga untuk satuan. Kita analisis harga penggalian. Dalam penggalian kita butuhkan tukang dan juga mandor. Nah, kita kita masukin di sini harga tukang adalah 60.000 dan juga mandor adalah 90.000. Nah, di sini untuk satu galian itu membutuhkan sekitar 0,4 tukang dan juga 0,04 mandor, karena di pengelompokan itu 4 tukang 1 mandor. Jadinya seperti itu, 0,4 tukang dan juga 0,4 mandor untuk 1 meter kubik galian. Untuk 1 meter kubik galian. Tapi nanti kita membutuhkan berapa meter kubik galian untuk pekerjaan gedung kita nanti. Jadinya di sini kita dapat harga meter kubik galian itu sekitar Rp27.600. Terus untuk berikutnya tanah uruk. Tanah uruk adalah tanah yang kita butuhkan untuk menutup lubang-lubang atau meninggikan tanah di sekitar proyek. Untuk tanah uruk sendiri di sini membutuhkan 1,2 meter kubik. Nah, jadi tanah uruknya kita beli dari itu sekitar 82.500. Jadinya untuk meter kubik tanah uruk itu sekitar 1,2 meter itu sekitar 99.000. Jadinya kita juga harus membutuhkan tukang dan juga mandor. Di sini untuk 1 meter kubik tanah uruk itu sekitar 0,3 tukang dan juga 0,01 mandor. Karena di sini kita kalikan 3 tukang dengan 1 mandor. Jadinya didapatkan harga 18.900. Kenapa? Kalau kalian bertanya kenapa itu tanah uruknya 1,2 kubik bukan 1 kubik, sedangkan kalian itu 1 kubik. Karena tanah uruk itu setelah kita keluarkan dari truk itu atau dump truk, dia akan menyusut. Jadinya kubikasinya itu semulanya 1,2 kubik akan menyusut karena pemadatan sehingga menjadi 1 kubik. Berikutnya itu pembuatan beton tumbukan. Kita butuhkan semen, pasir, kerikil, dan lain-lain. Terus dan seterusnya. Dan untuk berikutnya kita menghitung RAB. Di sini kita menghitung RAB dari penghitungan analisis satuan pekerjaan yang kita kerjakan tadi. Contohnya di sini untuk RAB-nya seperti pengukuran dan juga berplank. Ini adalah persiapan. Di sini kita anggap aja volumenya 111 semua. Jadinya kita kaliin dengan harganya. Jadinya sekitar 2.800.000. Terus untuk pekerjaan persiapan nah, sebelumnya kan saya jelaskan adalah untuk galian tanah. Galian tanahnya 1 meter kubiknya sekitar 27.600. Nah, setelah di RAB rupanya untuk galian tanah kita membutuhkan 48 kubik, 48,9 kubik atau sekitar 49 kubik. Kita kalikan dengan harga satuan dari per kubiknya itu 27.000 dan didapatkan hasil sekitar 1.350.000 untuk galian tanah. Terus urukan tanah di sebelumnya kita dapatkan harga urukan tanah per meter kubik sekitar 117.000. Nah, terus kita kalikan dengan harga volume yang kita butuhkan, yaitu sekitar 45 meter kubik. Jadinya dikali 117.000 sekitar 5.300.000 rupiah. Terus berikutnya fondasi.
Fondasi itu dari pembesian di berikutnya. Sebelumnya pembesian kita sekitar 800.000 untuk pembesian fondasi. Terus kita kalikan dengan kubikasi atau volume yang kita butuhkan. Jadinya didapat harga sekitar 8 juta rupiah. Di sini rancangan anggaran dikelompok-kelompokkan. Terus setelah mendapatkan rancangan anggaran biaya atau RAB di sini, terus kita buat rekapitulasinya. Seperti pekerjaan persiapan tadi, seperti pekerjaan perasangan bor plang itu sekitar 2.800.000. Terus pekerjaan berikutnya atau galian sekitar 29 juta. Terus pekerjaan beton pondasi atau pembesian sekitar 26 juta. Terus pekerjaan backcasting sekitar 28 juta dan juga seterusnya. Setelah dapat itu semua, kita buat schedule-nya atau kita buat kurva S. Seperti pertama itu pekerjaannya itu dengan bobot 0,59. Kenapa itu 0,9? Itu didapatkan dari rekapitulasi par dibagi dari jumlah biaya konstruksi dan dikali 100%. Jadinya hasilnya 0,9. Nah, di sini 0,9, sedangkan di minggu pertama ini kok 0,4. Kenapa itu 0,4? Itu didapatkan hasil dari 0,9 itu dibagi per minggu pekerjaan. Anggap aja di sini minggu pekerjaannya adalah minggu pekerjaannya adalah 4 minggu, 10 minggu, jadi hasilnya 0,4 dan seterusnya. Pekerjaan kalian itu 6,28, nanti dibagi minggu pekerjaannya berapa dan seterusnya. Setelah kita dapat, kita uploadkan di minggu-minggu pekerjaan kita itu. Kita uploadkan di sini 0,4, 0,2 dan itu. Terus kita tarik kurva S dari hasil semuanya. Itu minggu pertama itu 0,4, minggu kedua itu 0,2, itu dapat dari, karena minggu pertama itu cuma pekerjaan persiapan, minggu kedua itu udah cuma pekerjaan urukan tanah, dan minggu ketiga itu udah pekerjaan fondasi dan juga pengecoran beton. Jadinya dia udah naik dan di ujung adalah sekitar 100%. Kenapa harus 100%? Karena pekerjaan kita itu dari 0% ke 100%. Oke, begitu dari saya untuk pekerjaan RAB. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan juga saya untuk mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.